Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Tahun baru seringkali menjadi momen refleksi, sekaligus harapan bagi masyarakat di tengah berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia. Warga menaruh harapan besar pada perubahan dan perbaikan di berbagai sektor strategis untuk tahun 2026. Mulai dari kinerja pemerintahan, pelayanan kesehatan terutama BPJS, kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, hingga keamanan serta ketegasan aparat penegak hukum. Agar kehadiran negara benar-benar dirasakan dan setiap kebijakan mampu memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, seperti apa resolusi dan harapan masyarakat untuk Indonesia ke depannya? Berikut tim Apa Cerita merangkum suara dan harapan masyarakat di Kota Pematang Siantar. Kenapa pencuri ayam bisa dihukum 5 tahun, sementara pencuri negara tidak bisa dihukum apa-apa? Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat sekarang ini, terutama pada kebutuhan pokok ya, bahan pokok itu harganya semakin melonjak. Kita pengen ya pemerintah itu nanti kalau kan ada bantuan nih ke masyarakat. Nah, seperti misalnya ART saya, pembantu rumah tangga saya itu saya sering tanya, kamu dapat sumbangan nggak? Enggak. Terus ternyata ada yang saya lihat di sana dia mampu, rumahnya bagus, tapi dapat sumbangan. Di mana letak kesalahannya saya nggak tahu. Jadi pemerintah benar-benar lah kalau memang memberikan sumbangan kasihlah ke orang yang benar-benar membutuhkan. Gitu, jangan pilih kasih, jangan karena kepala desanya tulangnya atau namburunya atau mantan pacarnya ya kan, jadi dikasih ke dia padahal dia orangnya mampu, punya mobil dan punya segalanya ya, sementara yang ART yang nggak punya sawah, yang nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa ya. Pemerintah tolong diperhatikan bantuan, oke? Ya, kalau bisa kita bisa langsung menyampaikan aspirasi kita langsung, nggak usah pakai diedit, disensor atau di mana-mana. Yang penting apa yang kita apa yang kita sudah keluarkan, mereka dengar dan mereka laksanakan gitu. Oke, menurut saya sebagai salah satu dari masyarakat dan termasuk rakyat Indonesia, saya berharap bahwa Bapak Ibu yang sebagai dewan-dewan yang merupakan wakil dari kami semua seharusnya berkomunikasi secara kekeluargaan, yakni dengan melakukan terjun ke lapangan, bertanya secara langsung kepada keluarga-keluarga apa saja keluhan yang dialaminya selama beberapa bulan atau beberapa tahun, bukan melalui website atau barang-barang digital lainnya. Harapan saya sebagai anggota dewan seharusnya lebih mementingkan aspirasi masyarakat dan lebih memperhatikan masyarakat itu sih, bukan malah menyalahkan masyarakat. Bebas, masyarakat itu bebas mengemukakan pendapat ya kan Kak? Ya, menurut saya jikalau masalah tentang BPJS, banyak rumah sakit yang mempersulit para konsumen-konsumen yang menggunakan BPJS, sehingga banyak orang yang meninggal karena tidak dapat langsung mendapatkan perawatan yang lebih baik. Jadi menurut saya lebih baik untuk kedepannya supaya mendapatkan kebijakan yang lebih baik supaya bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Istilahnya kayak BPJS ini gini ya, yang biasanya kan kalau misalnya kita kan ada jadwal temuan gitu kan ke dokter, tapi keseringan itu di saat kita bertemu dokternya nggak ada. Ini udah memang jadwal temu ya, maksudnya kan kalaupun misalnya contohnya dokter kosong atau dokter itu ada tugas keluar kota atau bagaimana, kan bisa ada dokter cadangan gitu. Jangan kedatangan pasien itu sia-sia gitu loh.
sementara yang kita bawa itu udah sakitnya parah atau bagaimana. Tapi di saat ketemu dokter nggak ada, dokternya lagi keluar kota lagi ini. Padahal ini udah ada temu loh. Jadi kalau bisa saran saya, ya bolehlah dokter cadangan atau apa, setidaknya tidak sia-sia perjalanan. Iya kalau perjalanannya dekat. Kalau di ujung sampai ke luar desa pelosok masuk dalam lagi bagaimana? Kan sia-sia. Jadi ya saran saya kalau bisa adalah dokter pengganti dibuat gitu ya kan, biar supaya nggak sia-sia perjalanan yang sakit datang ke situ gitulah. Sekian dari saya. Untuk harapannya sih untuk BPJS ya, saya pengguna BPJS terutama khususnya itu pada saat pelayan pertama kali masuk di IGD nggak usahlah proses administrasi dulu, tolonglah dibantu dulu pasiennya ini yang lagi gawat, itu aja sih. Baik, menurut saya yang harus diperbaiki adalah adanya ketidakadilan di dalam rumah sakit. Misalnya dalam contoh nyatanya, ketimbangan antara masyarakat yang menggunakan BPJS dan non-BPJS. Biasanya, dan ini merupakan pengalaman yang pernah saya lihat di depan mata saya, bahwa pelayanan akan lebih dahulu dilakukan tim medis kepada mereka yang menggunakan non-BPJS daripada yang menggunakan BPJS. Ini merupakan ketimpangan di Indonesia. Tidak membeda-bedakan kelas, kemudian pelayanan para perawatnya kepada pasien itu tolong agak ramah ya sedikit. Kemudian untuk proses administrasi itu tidak ribet. Sebaiknya harga pangan dan kebutuhan lainnya dikurangi agar orang tua yang gajinya di bawah UMR bisa lebih mudah untuk menyekolahkan anak. Kenapa istilahnya mereka mengambil langsung ke petani itu harga jatuh, anjlok kali jatuh. Tapi di saat kita yang merasakan di pasaran gitu, harganya membludak, harganya tinggi gitu. Sementara mereka itu ngambil ke petani murahnya minta ampun loh. Jadi iya, salahnya di mana ini? Di mana coba? Karena mereka ngambil langsung ke petaninya itu murah. Tapi di saat kita langsung ke lapangan, ke pasarnya langsung kita tanya, contohnya kayak misalnya lah ya kan, kayak gak usah lah, kayak timun, karena juga penanam timun dan tunjul timun. Jadi mereka kalau misalnya lah contohnya ngambil dari sana harganya sekian, tapi sampai di sana nanti harganya gila iya. Makanya kayak cabai gitu kan, dari sana ngambil murah, tapi sampai di pajak itu harganya ampun. Jadi kalau bisa ya itu diperhatikan lah, biar sesuai lah. Karena kan obat-obatan juga apa juga yang disemprotkan ke tanaman itu kan harganya juga nggak murah. Iya. Sama lah maunya bilang lah kan, jangan mau mereka ini harganya ini ya, jadi bilang. Kalau saya melihat ya, jangan sembarangan guru lah. Jadi memang guru itu benar-benar diciptakan jadi guru, ada psikologi anaknya. Jadi dia nggak sistem main pukul, nggak sistem main kekerasan. Jadi kalau hanya mendidik karena main pukul atau apa, semua orang bisa. Tapi kalau kita mendidik bagaimana supaya anak itu bisa mendengarkan kita, bisa tertarik sama kita, itu nggak semua orang bisa. Ya, jadi kalau pendidikan biar bagus tidak dilihat dari siswanya, tapi lihat dari gurunya. Jadi kalau guru sudah bagus, anak pasti ikut bagus. Saya harap di pendidikan ini untuk lebih memperbaiki atau merenovasi dan mengganti dari pelajaran yang 5 hari itu menjadi seperti biasa. Karena di dalam pelajaran 5 hari ini kami ini atau siswa-siswa yang lain tidak fokus dalam belajar karena tidak ada kesempatan dalam membagi waktu baik di rumah, apalagi pada saat di sekolah. Walaupun kami sudah belajar 5 waktu, kami tetap melakukan tugas-tugas yang lebih berat. Sekian. Apa ya, kurikulumnya ya Kak ya, kurikulumnya dibenahi. Karena sekarang kan tidak ada sistem tinggal kelas ya. Kalau menurut saya itu tetap diadakan aja Kak, karena sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kalau memang anak tersebut tidak mampu, untuk apa dinaikkan? Itu aja sih harapannya.
saya ya, kalau memang udah bersalah walaupun itu punya jabatan yang tinggi sekalipun, tetaplah jalankan hukum. Kenapa pencuri ayam bisa dihukum 5 tahun sementara pencuri negara tidak bisa dihukum apa-apa? Itu harus benar-benar ditegakkan gitu. Untuk aparat sebaiknya tidak anarkis dan tidak mau disuap oleh warga sekitar. Dan juga untuk menegak hukum lebih mengadilkan dan menertibkan masyarakat dengan lebih santai dan tidak melakukan sebuah kekerasan. Sekian. Baik, melalui yang saya lihat dari pengalaman nyata bahwa keamanan di Indonesia masih tergolong stabil. Namun ada beberapa aparat yang masih menerima suapan dari masyarakat. Misalnya, dan ini nyata, polisi masih menerima suapan dari mereka yang melanggar aturan-aturan. Ya, atau dengan kata lain kena tilang. Makasih, Kak. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.